Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas materi tentang pernikahan dalam Islam. Sebagaimana anak-anak ketahui, materi ini disampaikan dengan tujuan agar anak-anak memahami ayat-ayat Al-Quran tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Pastinya sebagai pedoman anak-anak sendiri dan juga masyarakat pada umumnya. Setelah itu, anak-anak juga diharapkan mampu memainkan peran bagaimana cara pernikahan dalam Islam. Materi ini sangat menarik sekali karena kita mengkaji berdasarkan ayat Al-Quran yang mana disebutkan dalam surah Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menjadikan sebuah keluarga itu memiliki rasa ketenangan, kemudian ketentraman, kemudian kasih dan sayang yang orang sering menyebutnya dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Saya mengawali dari sebuah hasil penelitian di University of Mexico. Ternyata cinta itu tidak akan bertambah atau tidak akan bertahan lebih dari 4 tahun saja. Kenapa? Karena hormon cinta dalam otak akan terkikis oleh tanggung jawab dan dinamika kehidupan. Pastinya jika keliru niatnya dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semuanya, mungkin dari kalian ada yang pernah merasa sakit hati karena ditinggal pacar ya. Jangan pernah merasakan demikian. Jangan pernah menyakiti diri sendiri dengan suasana atau keadaan yang semakin terpuruk. Maka harus pahami bahwasannya orang ketiga yang membawa pasanganmu pergi itu adalah Allah yang menghendaki. Dengan tujuan agar kamu bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik dari dia. Camkan itu baik-baik. Maka sekali lagi, jangan sampai gagal move on. Tetap optimis. Dan agar anak-anak tidak terjerumus kepada hal yang seperti itu, maka ingat surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, anak-anakku, pasti kalian bisa membedakan antara pacaran dan nikah. Bedanya apa? Pacaran itu saya membahasakan maksiat tanpa batas. Sedangkan nikah itu ibadah tanpa batas. Pacaran selalu korban perasaan. Nikah hati jadi nyaman. Pacaran boros duit. Nikah membuka rizki. Pacaran ganggu belajar. Nikah menjadi motivasi sukses. Pilihan di tanganmu. Kalau nekat pacaran, siap mendapat resikonya. Tapi kalau kalian stay halal, insya Allah akan mendapatkan sebuah momen pernikahan yang membahagiakan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mengibaratkan kalian anak-anakku, khususnya yang perempuan.
seperti buah dan sayuran. Ada yang dikirim untuk dijual ke pasar tradisional, ada yang dikirim untuk dijual ke modern market. Yang dijual ke pasar, semua orang boleh masuk, boleh megang, boleh nawar, tapi banyak dari mereka yang kemudian meninggal pergi tanpa keseriusan untuk membelinya. Tapi kalau dijual di modern market, orang tidak sembarangan bisa masuk. Orang tidak sembarangan bisa pegang. Kalau minat, kalau suka, dia harus bilang sama yang punya, beli. Dan pastinya bekas pegangan orang dengan asli original pasti beda rasanya dan beda kualitasnya. Camkan baik-baik perbandingan ini anak-anakku. Dan kalian saya ibaratkan seperti sayur atau buah yang segar. Silahkan pilih mau dijual ke pasar tradisional atau dijual ke modern market. Beda kelas, beda kualitas. Terkait dengan fikih munakahat, sebagaimana materi kita, ternyata menikah itu ada beberapa hukum sesuai dengan kondisinya. Ada wajib, ada sunnah, haram, makruh, hingga mubah. Perbedaannya di mana? Wajib jika dalam keadaan mampu secara finansial dan sangat berisiko masuk ke dalam perzinaan, segera menikah. Wajib hukumnya. Sunnah jika sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan, namun masih tidak merasa takut jatuh kepada perbuatan zina. Haram jika tidak mampu memenuhi nafkah lahir batin kepada istrinya, serta nafsunya tidak mendesak, maka haram anak-anakku kalau nekat menikah. Karena apa? Tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai suami atau istri. Makruh. Orang yang lemah syahwat tidak mampu memberi nafkah kecuali jika istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi. Dan yang kelima mubah, jika berada pada posisi tengah-tengah. Pilihan ini boleh menikah, boleh juga menunda pernikahannya. Terkait dengan rukun nikah, maka anak-anak harus tahu ada calon mempelai pria, calon mempelai wanita, ada wali, baik dari ayah atau jalur dari ayah. Bisa kakek, ya, bisa saudara laki, bisa paman, dan lainnya. Harus ada 2 saksi dan sigoh. 5 hal ini menjadi rukun yang harus ada dalam sebuah pernikahan yang sah. Terakhir, pesan untuk anak-anakku sebagai remaja, kalian pasti mendapati godaan yang besar dalam pergaulan. Berat bagi kalian untuk menjaga diri di kondisi seperti ini. Maka ingat sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ya ma'syarus syabab, wahai pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, jika kalian mampu menikah, falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji." Maka nikah itu akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatannya. Wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Tapi kalau belum mampu, hendaklah berpuasa karena dapat membentengi dirinya. Oleh karena itu, mari kuatkan diri untuk menjaga pergaulan, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang berbau maksiat, khususnya dalam berinteraksi antar lawan jenis. Saya kira ini materi yang dapat saya sampaikan. Semoga berkah dan manfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.